Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, pada kesempatan ini kita akan membahas soal latihan penilaian akhir semester 1 kelas 6 tema 2. Sebelum kita mulai, ada baiknya bagi yang belum subscribe, segera subscribe channel Sang Dwija agar tidak ketinggalan latihan-latihan soal berikutnya. Mari kita mulai. Persatuan tampak pada sikap-sikap berikut ini, kecuali A. Melaksanakan tanggung jawab, B. Menyebar hoak ke masyarakat, C. Selalu menaati aturan lalu lintas, ataukah D. Menghargai perbedaan agama. Pembahasan: menyebarkan hoak adalah sikap yang dapat memecah persatuan dan kesatuan. Jadi jawabnya adalah B. Nomor 2, sikap baik dalam menghadapi perbedaan yaitu A. Saling menghargai, B. Saling menghindari, C. Saling membandingkan, D. Saling memengaruhi. Jawabnya jelas. Sikap baik dalam menghadapi perbedaan yaitu jawabannya A. Saling menghargai. Nomor 3, bangsa yang bersatu akan semakin A. Mundur, B. Tertinggal, C. Maju, D. Dijajah. Bangsa yang bersatu akan semakin maju. Jawabnya C. Kegiatan yang menerapkan nilai-nilai persatuan di sekolah yaitu A. Memberikan jawaban ujian, B. Menampilkan pentas drama, C. Membolos pelajaran bersama, ataukah D. Menolak kegiatan kerja bakti. Memberikan jawaban ujian, membolos pelajaran bersama, menolak kegiatan kerja bakti adalah kegiatan yang bertentangan dengan nilai persatuan. Jadi jawabannya yang benar adalah B. Nomor 5, perbedaan suku dengan teman dapat disikapi dengan cara berikut, kecuali A. Bermain bersama, B. Saling menghargai, C. Berdiam diri di kamar, ataukah D. Saling mempelajari budaya. Perbedaan suku dengan teman dapat disikapi dengan cara bermain bersama, saling menghargai, dan saling mempelajari budaya bersama. Jadi kecuali jawabnya adalah C. Berdiam diri di kamar. Nomor 6, perhatikan paragraf berikut. Proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak didapatkan secara mudah. Untuk memperoleh kemerdekaan dibutuhkan perjuangan dan pengorbanan. Pada tanggal 9 Agustus 1945, 3 tokoh pejuang proklamasi yaitu Bung Karno, Bung Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat pergi ke Dalat, Vietnam. Mereka hendak bertemu dengan Marsekal Terauchi, Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Ide pokok paragraf di atas adalah A. 3 tokoh pejuang proklamasi yaitu Bung Karno, Bung Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat pergi ke Dalat, Vietnam untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi. B. 3 tokoh pejuang proklamasi yaitu Bung Karno, Bung Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat pergi ke Dalat, Vietnam untuk merebut kemerdekaan bangsa Indonesia. C. 3 tokoh pejuang proklamasi yaitu Bung Karno, Bung Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat pergi ke Dalat, Vietnam untuk meminta kemerdekaan kepada Marsekal Terauchi, ataukah D. 3 tokoh pejuang proklamasi yaitu Bung Karno, Bung Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat pergi ke Dalat, Vietnam untuk berjuang mendapatkan kemerdekaan. Jawabnya adalah A. 3 tokoh proklamasi pergi ke Dalat, Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Teks berikut digunakan untuk menjawab 2 pertanyaan di bawahnya. Perhatikan teks sejarah berikut. Perjanjian Renville. Paragraf pertama, Perjanjian Renville merupakan perjanjian antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini dilaksanakan di atas kapal perang Amerika Serikat saat berada di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perjanjian Renville ditandatangani tanggal 17 Januari 1948. Pemimpin delegasi Indonesia adalah Amir Syarifuddin.
Sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh Abdul Qadir Widjojo Atmojo. Paragraf kedua. Perundingan kedua negara telah dimulai tanggal 8 Desember 1947 dan ditengahi oleh Komisi tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Perjanjian Renville menghasilkan beberapa kesepakatan sebagai berikut. 1. Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. 2. Disetujuinya sebuah garis pemisah antara wilayah Indonesia dan daerah kekuasaan Belanda. 3. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantong di wilayah kekuasaan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Nomor 7. Gagasan pokok paragraf pertama teks sejarah tersebut adalah: A. Hasil kesepakatan perjanjian Renville. B. Pembagian wilayah pada perjanjian Renville. C. Pelaksanaan perjanjian Renville. Ataukah D. Negara yang tergabung Komisi tiga negara? Jawabnya adalah C. Pelaksanaan perjanjian Renville. Nomor 8. Pertanyaan yang sesuai dengan isi paragraf kedua teks sejarah tersebut adalah: A. Bagaimana hasil kesepakatan perjanjian Renville? B. Kapan perjanjian Renville ditandatangani? C. Apa yang melatar belakangi perjanjian Renville? Ataukah D. Siapa pemimpin delegasi Indonesia pada perjanjian Renville? Jawabannya adalah A. Perhatikan teks sejarah berikut. BM Dia menyimpan naskah asli proklamasi selama 46 tahun 9 bulan 19 hari. Naskah tersebut kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. BM Dia menyerahkan naskah asli proklamasi kepada Presiden Soeharto pada Selasa 19 Mei tahun 1992. Naskah asli proklamasi kemudian disimpan di Arsip Nasional RI Jakarta. Berkat BM Dia, kini bangsa Indonesia dapat melihat naskah asli proklamasi. Kalimatannya yang sesuai isi teks sejarah tersebut adalah: A. Bagaimana BM Dia menemukan naskah asli proklamasi? B. Berapa lama BM Dia menyimpan naskah asli proklamasi? C. Mengapa BM Dia menyimpan naskah asli proklamasi? Ataukah D. Apa yang melatar belakangi BM Dia menyerahkan naskah asli proklamasi kepada Presiden Soeharto? Jawabnya adalah B. Yang jawabannya ada pada teks bacaan di atas, yaitu selama 46 tahun 9 bulan 19 hari. Nomor 10. Perhatikan paragraf berikut. Ahmad Soebardjo lahir di Karawang 23 Maret 1896 dan wafat pada 15 Desember 1978. Ahmad Soebardjo menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Soebardjo merupakan perwakilan dari golongan tua pada saat proklamasi. Beliau ikut menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Pertanyaan yang tepat sesuai isi paragraf tersebut adalah: A. Mengapa Ahmad Soebardjo terpilih sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama? B. Bagaimana peran Ahmad Soebardjo saat menjadi Menteri Luar Negeri? C. Di mana Ahmad Soebardjo meninggal? Ataukah D. Apa peran Ahmad Soebardjo dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan? Jawabannya adalah D. Apa peran Ahmad Soebardjo dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Nomor 11. Pohon jati menyesuaikan diri saat musim kemarau dengan cara: A. Menyerap oksigen, B. Mengeluarkan racun, C. Menggugurkan daunnya, ataukah D. menggulungkan daunnya? Pohon jati menyesuaikan diri saat musim kemarau dengan cara menggugurkan daunnya. Tujuannya untuk mengurangi penguapan. Jawabnya adalah C. 12. Tumbuhan yang memiliki akar napas adalah: A. Bakau, B. Jagung,
C. cemara, ataukah D. rambutan? Gambar ini adalah akar napas pada bakau. Jadi nomor 12 jawabannya adalah A. bakau. Nomor 13. Tumbuhan yang batang dan daunnya mengandung banyak air biasanya A. hidup di air, B. cepat layu, C. tahan terhadap kekeringan, ataukah D. memiliki cadangan makanan. Tumbuhan yang batang dan daunnya mengandung banyak air biasanya tahan kekeringan, misalnya pada kaktus hidup di daerah kering. Nomor 14. Bulu bebek tidak akan basah meskipun berada di air karena A. bulu tipis, B. bulu sangat tebal, C. berlapis air, D. berlapis minyak. Cara bebek beradaptasi yaitu kaki berselaput untuk berenang, paruh berbentuk sudu untuk mencari makan di lumpur, bulu berlapis minyak agar tidak basah di air. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 15. Tumbuhan xerophyt mempunyai batang yang tebal untuk A. menyimpan air, B. menyimpan oksigen, C. penguat tumbuhan, D. mempercepat penguapan. Tumbuhan xerophyt atau tumbuhan yang berada di daerah kering cirinya daun berduri untuk mengurangi penguapan, batang tebal untuk menyimpan air, dan akarnya panjang. Jadi jawabnya adalah A. untuk menyimpan air. Pahlawan nasional yang ikut gugur dalam peristiwa Bandung Lautan Api pada saat meledakkan gudang Mesyo adalah A. M. Toha, B. Supriyadi, C. Abdul Latif, D. Burhanuddin. Jawabnya adalah A. M. Toha. Nomor 17. Sumbangan perjuangan Ibu Fatmawati Soekarno yang dapat kita kenang sampai sekarang ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah A. bendera merah putih yang dikibarkannya, B. bendera merah putih hasil jahitannya sendiri, C. naskah proklamasi yang diketiknya dengan rapi, D. teks proklamasi yang dibacakannya di depan rumah. Jawabnya adalah B. bendera merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati. Nomor 18. Pemimpin rakyat Surabaya yang berhasil membakar semangat rakyat untuk melawan tentara sekutu adalah A. Bung Tomo, B. Bung Karno, C. Bung Hatta, D. Bung Sahrir. Bung Tomo berhasil membakar semangat rakyat Surabaya dengan pekik kemerdekaan. Jawabnya adalah A. Bung Tomo. Tugas pokok Komisi 3 Negara adalah A. mewakili Dewan Keamanan PBB, B. mencegah terjadinya agresi militer Belanda 1, C. mencegah terjadinya agresi militer Belanda 2, D. membantu penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Belanda. Jawabnya adalah D. Nomor 20. Kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi, yakni rencana produksi 5 tahun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan pada Kabinet Hatta disebut A. Plan Kasimo, B. Plan Ir Surahman, C. Plan Ishak Cokro Hadi Suryo, D. Plan Sumitro Joyo Hadi Kusumo. Jawabnya adalah A. Plan Kasimo. Nomor 21. Tarian berikut berasal dari Aceh kecuali A. Tari Sudati, B. Tari Laweut, C. Tari Likok Pulau, ataukah D. Tari Andun. Tari Andun berasal dari Bengkulu. Jadi jawabnya adalah D. Nomor 22. Gerakan maju mundur, menyamping, diagonal atau serong termasuk pola lantai A. lengkung, B. lurus, C. semi lurus, D. semi lengkung. Pola lantai lurus terdiri dari maju, mundur, menyamping, dan diagonal. Jawabnya adalah B. lurus. Nomor 23.
Pola atau denah yang harus dikuasai oleh seorang penari yaitu A. Pola tari, B. Pola lantai, C. Garis tari, ataukah D. Garis lantai? Jawabnya adalah B. Pola lantai. Nomor 24. Berikut termasuk tarian yang dibawakan secara berkelompok kecuali A. Tari saman, B. Tari kecak, C. Tari serimpi, D. Tari topeng. Tari saman, tari kecak, tari serimpi dibawakan secara berkelompok, sedangkan tari topeng dibawakan secara perorangan. Jadi jawabnya adalah D. Tari topeng. Nomor 25. Tari kecak dilakukan secara A. Perorangan, B. Berpasangan, C. Berkelompok, D. Sendiri. Jawabnya tari kecak dilakukan secara C. Berkelompok.